Baik, selamat sore untuk kita semua. Hari ini saya atas nama Maria Yunita Hale, sore hari ini saya akan melakukan konferensi kasus. Pertama, sebelum kita memulai konferensi kasus, pertama kita awali dengan doa dulu. Baik, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini secara iman Katolik. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu, karena pada sore hari ini kami dapat berkumpul di ruang virtual ini untuk melakukan kegiatan konferensi kasus. Kami mohon lancarkanlah segala kegiatan kami dari awal hingga akhir. Namamu kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, selamat sore untuk kita semua. Selamat sore untuk narasumber yang sudah hadir. Narasumber pertama yaitu yang bersangkutan yang memiliki masalah, dan narasumber kedua sahabat dekat dari yang bersangkutan. Selamat sore. Mungkin dari narasumber bisa memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan, nama saya Melati. Saya narasumber yang kedua. Saya adalah sahabat dekat dari narasumber yang pertama. Baik, terima kasih. Mungkin yang bersangkutan ada mengalami gangguan jaringan. Jadi mungkin sebentar narasumber yang pertama bisa mengikuti kegiatan ini lagi. Pertama saya akan memaparkan data narasumber yang memiliki kasus. Pertama, gejala yang muncul sering begadang sampai pagi, dan paginya harus pergi kerja lagi. Jarang makan dan postur badan menurun. Yang ketiga, sering nangis atau sedih sendirian. Yang keempat, sering memposting status di sosial media dengan kata-kata yang kurang baik atau yang mewakili perasaan. Yang kelima, sering mengeluarkan kata-kata kasar saat bersama teman dimanapun tempatnya. Yang keenam, sering banting-banting barang dengan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas meskipun bersama teman-temannya. Yang ketujuh, sering keluar malam. Yang kedelapan, berhenti dari tempat kerja dengan alasan yang tidak jelas. Baik, dengan gejala yang telah saya paparkan tadi, mungkin untuk ada sanggahan atau tambahan dari kedua narasumber, dipersilakan.
Oke, baik. Saya dari narasumber yang kedua, selaku sahabat dekatnya narasumber yang pertama. Di sini memang sudah benar yang telah dipaparkan oleh peneliti, bahwa di sini memang yang bersangkutan sering keluar malam. Itu dikarenakan yang biasa saya dengar dari apa yang dia ceritakan, bahwa mengapa ia sering keluar malam itu karena ingin menghilangkan rasa stresnya, karena terlalu banyak masalah di dalam kehidupannya sehingga ia memutuskan untuk keluar malam. Keluar malam selain keluar malam bersama partnernya alias sahabat pacarnya, dia juga sering keluar malam bersama teman-temannya yang ya bisa dikatakan kurang teman-teman yang dengan bisa dikatakan dengan istilah bahwa bisa menjerumuskannya ke dalam masa yang negatif. Baik, terima kasih untuk narasumber yang pertama. Mungkin dari narasumber yang pertama atau yang bersangkutan bisa menyangka mungkin ada hal yang salah atau perlu ditambahkan, bisa disanggah di sini. Baik, mungkin narasumber yang pertama mengalami gangguan jaringan. Baik, perkenalkan, saya sebagai narasumber pertama, nama saya Mawar. Di sini saya ingin menyanggah apa yang disampaikan oleh narasumber kedua. Kan kalau saya sering keluar malam, tapi dengan catatan tidak melakukan hal-hal negatif seperti yang dikatakan oleh peneliti. Mungkin salah satu faktor yang menyebabkan saya seperti yang dikatakan peneliti adalah salah satu faktor yang disebabkan oleh keluarga. Baik, terima kasih atas sanggahan dari narasumber pertama dan narasumber kedua. Di sini mohon maaf sebelumnya, saya ingin mengatakan bahwa kami sebagai seorang calon konselor, rahasia apa yang kita omongkan, yang kita bahas di sini akan terjamin kerahasiaannya karena kami menjunjung asas kerahasiaan. Jadi setelah keluar dari ruang virtual ini, kami menjamin rahasia dari narasumber pertama. Terima kasih. Di sini, saya sebagai peneliti
mengambil kesimpulan bahwa masalah yang dialami oleh narasumber pertama atau nama yang disamarkan adalah saudari Mawar. Dia mengalami masalah keluarga karena bapaknya menikah lagi setelah mamanya barusan meninggal tuh 40 hari. 40 hari setelah itu bapaknya langsung menikah lagi, dan saudari Mawar tidak menerima bapaknya menikah lagi. Masalahnya dari situ Mawar mulai tidak menerima ibu tirinya, dan dia mulai sikap dan perilakunya mulai berubah. Baik, demikian hasil pemaparan dari saya. Mungkin kepada teman-teman yang hadir dalam ruang virtual ini, mungkin ada yang ingin memberikan solusi atau tambahan serta pertanyaan, diberikan kesempatan. Pada teman-teman yang hadir dalam ruang virtual ini, mungkin ada yang ingin memberikan solusi. Di sini masalah dari Mawar ini sudah jelas karena dia tidak suka ayahnya menikah lagi. Karena ibunya barusan meninggal, setelah 40 hari ayahnya langsung menikah lagi. Dari situ perilaku dan sifat dari Mawar ini berubah. Dan Mawar sampai sekarang tidak kembali ke rumahnya. Dia tinggal sendiri sekarang. Setelah itu ayahnya juga tidak, menurut informasi yang saya dapat, ayahnya juga tidak mengakuinya sebagai anak lagi. Itu tuh dikarenakan Mawar sering memposting status saling balas-membalas antara Mawar dan ibu tirinya di sosial media. Dari situ ayah Mawar nih tidak suka. Ayah Mawar menyangka bahwa Mawar menyampaikan hal yang tidak baik kepada keluarga yang lain yang berada dekat Mawar. Dari situ ayahnya langsung memarahi Mawar dan dia langsung mengeluarkan Mawar dari kartu keluarga mereka. Dari situ sikap dan perilaku Mawar serta semuanya yang apa dilakukan sangat tidak sesuai dengan apa yang sebelum itu terjadi, sebelum mamanya meninggal. Saya baik, kepada teman Christine. Kalau dari saya untuk orang tua si Mawar, terkhususnya untuk ayah, sebaiknya ayah dari si Mawar harus bisa tidak boleh kayak pilih kasih terhadap orang tua dan anaknya, dan ayahnya harus bisa mengerti bagaimana perasaan dari si Mawar saat ini yang sedang mengalami kehilangan orang yang sangat dicintainya. Di situ juga ayahnya harus bisa kayak membagi waktu untuk si Mawar, anak-anaknya, dan juga istri barunya. Terus kalau untuk Mawar, dari saya, Mawar harus selalu tetap berpikir positif dan tidak boleh mengambil tindakan, tidak boleh langsung mengambil tindakan.
segala tindakan yang akan diambil sebaiknya dipikir terlebih dahulu apakah mempunyai dampak atau tidak. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kakak untuk sarannya. Baik, terima kasih dari teman Christine. Terima kasih juga dari narasumber pertama. Mungkin masih ada teman-teman lain yang ingin memberikan solusi. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin memberikan solusi, di sini saya akan merekomendasikan saran untuk mawar agar dapat menyelesaikan masalahnya. Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan kemudahan dalam menyelesaikan masalah yang dialami oleh saudari Mawar. Yang kedua, mungkin peneliti atau konselor bisa membangun pendekatan dengan subjek atau Mawar. Yang ketiga, Mawar bisa melakukan konseling individu. Yang keempat, mungkin di sini kita bisa melakukan konseling keluarga. Selanjutnya, konselor juga dapat melakukan sebuah bimbingan, yaitu bimbingan kelompok yang bisa dilakukan dalam keluarga. Konselor dapat melangsungkan bimbingan tersebut, memberikan bimbingan tersebut untuk keluarga terdekat yang ada di sekitaran saudari Mawar. Baik, sampai di sini. Mungkin ada yang ingin menambahkan atau ingin menyanggah, kesempatan masih saya berikan. Baik, jika tidak ada, terakhir ucapan terima kasih untuk narasumber pertama atas nama saudari Mawar dan narasumber kedua sebagai sahabatnya. Terima kasih telah hadir dalam ruang virtual ini dan dalam konferensi kasus masalah dari saudari Mawar. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan solusi. Untuk teman Christine, terima kasih sudah memberikan solusi. Terakhir, harapannya semoga dengan solusi yang diberikan oleh saya sebagai seorang peneliti atau konselor dan teman Christine, harapannya saudari Mawar bisa lebih baik lagi ke depan dan semoga bisa kembali keluar baik, karena mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin menyampaikan pendapat. Kita bisa menutup kegiatan virtual kita hari ini. Baik, di sini mungkin kita bisa menutupnya dengan doa.
Mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawakan doa ini menurut ajaran dan kepercayaan saya, iman Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, syukur dan terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari awal hingga akhir ini. Sekarang kami sudah selesai melakukan konferensi kasus dalam ruang virtual ini. Syukur dan terima kasih kami kepada-Mu. Terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu. Dapat terselesaikan. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk kita semua. Selamat sore. Mungkin kita bisa keluar dari ruang virtual ini. Sore.